Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar taufik tersebut terus Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita menuntut ilmu tidak berlandaskan taufik Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan tersesat dari jalan yang benar. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan syariat Islam penuh dengan beragam amalan-amalan, perbuatan yang bersifat wajib maupun sunnah. Dan tentunya amalan yang bersifat wajib harus didatangkan oleh setiap muslim. Ketika ada seorang muslim yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi dia tidak melakukan perkara wajib dalam syariat Islam seperti sholat, zakat, maka kalimat la ilaha illallahnya dia tidak lagi berfungsi. Karena kalimat la ilaha illallah bagaikan kunci. Adapun amalan yang bersifat wajib bagaikan gigi dari kunci tersebut. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, inilah pendapat yang benar. Tidak bisa seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah lantas tidak melaksanakan salat atau membayar zakat. Hal ini jelas sekali terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza insalakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qu'udu kulla marsad fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Wa idza fa idzan salakhal ashhurul hurum, apabila telah usai atau telah berlalu bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab selesai dari bulan haram, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian dapati. Wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Wa khudhuhum, dan ambillah, kepunglah, dimanapun kalian dapati mereka, di benteng-benteng mereka sekalipun. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan mereka melaksanakan salat, wa atuz zakah, dan mereka mendirikan zakat. Jelas. Fa ikhwanukum fakhallu sabilahum. Fakhallu sabilahum. Maka biarkan jalannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertaubat kemudian salat dan zakat, maka dia akan terbebas dari pembunuhan. Sehingga dari ini jelas sekali bahwasanya siapapun yang meninggalkan salat, meninggalkan zakat, maka dia berhak untuk diperangi. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal demikian, termasuk membayar zakat dan melaksanakan salat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, darah mereka tidak boleh ditumpahkan, maksudnya tidak boleh dibunuh, dan harta mereka tidak boleh dirampas. Illa bihaqqil Islam, kecuali adanya hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Dua inilah dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan beliau pada kesempatan kali ini kita akan membaca dalil-dalil yang lainnya yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, saya perlu menambahkan penjelasan dan dalil-dalil tentang masalah ini karena sangat diperlukan. Dalil pertama, orang yang masih menggunakan akal pikirannya, orang yang masih sehat akal pikirannya, orang yang waras,
hendaklah memahami sebuah kisah mengenai hal ini. Beliau meminta siapapun yang masih berakal sehat untuk memahami kisah ini, yaitu bahwa Bani Hanifah merupakan kelompok murtad yang paling populer. Ada sebuah suku atau kabilah Bani Hanifah keturunan dari Rabi'ah bin Nizar bin Ma'adi bin Adnan. Mereka murtad dan diperangi oleh sahabat. Bahkan sebagai kelompok murtad yang paling buruk dan yang paling kafir. Jadi Bani Hanifah dinobatkan kelompok yang paling buruk dan yang paling kafir. Dari 6 kelompok yang lainnya. Kelompok pertama, orang yang menyembah berhala. Kelompok kedua, orang yang tidak mau sholat. Kelompok ketiga, orang yang tidak mau menunaikan zakat. Kelompok keempat, orang yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab atau Bani Hanifah. Kemudian Tulaihah Asadiyah. Kemudian yang keenam, mengikuti Al-Aswad Al-Ansi. Yang paling buruk kondisinya ya Banu Hanifah. Paling besar kekufurannya. Kok bisa? Ya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, mengumandangkan azan, menjalankan sholat, namun demikian kebanyakan mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan hal itu sebagai persyaratan saksi-saksi yang bersaksi bersama pria-pria di pengadilan. Siapapun yang mengerti hal ini, mereka sholat, zakat, puasa, tapi mengikuti nabi palsu. Siapapun yang mengetahui hal ini, tentu tidak bimbang lagi mengenai orang yang berpendapat bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia seorang muslim, sekalipun ia tidak menjalankan sedikit pun ajaran Islam. Untuk melihat Bani Hanifah, mereka sholat, zakat, puasa, ucapin la ilaha illallah. Itu diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana pendapat antum? Orang yang cuma ngucapin la ilaha illallah saja, tidak sholat, tidak ini. Tentu lebih diperangi. Orang tuh harus paham begitu loh. Aulawiyah. Kalau yang buruk saja diperangi, atau yang giat nih, belajar nih, mereka sholat, puasa, zakat, azan, buang azan ini, itu diperangi, apalagi orang yang cuma ucapin la ilaha illallah, tidak mau masuk, tidak mau menjalankan syariat Islam. Subhanallah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maha suci Allah yang membolak-balikan hati bagaimana Allah kehendaki, sebagaimana Allah kehendaki. Mana mungkin di hati orang yang masih punya nalar, sekalipun ia manusia paling dungu, akan berpadu antara pengetahuannya dengan Bani Hanifah yang telah kafir. Sedangkan keadaan mereka seperti yang telah saya kemukakan, sholat, puasa, zakat, nah, tapi diperangi Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan orang-orang Badui masih Islam, sekalipun mereka telah meninggalkan semua ajaran Islam, menolak dan mempermainkan secara sengaja, hanya kepada Allah mengucap la ilaha illallah. Tapi saya bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita mohon kepadanya agar meneguhkan hati kita di atas agamanya. Amin. Tidak membelokkan hati kita setelah memberikan petunjuk dan mengaruniakan rahmat kepada kita. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi.
Paham ya, ikhwan? Jadi beliau ini nyindir nih ulama-ulama di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan bahwasannya orang yang belum sampai la ilaha yang orang Badui, orang yang tinggal di perdesaan itu nggak harus mereka sholat, puasa, zakat. Nah, sudah cukup la ilaha illallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan dalil pertama. Lihat ini loh, Bani Hanifah diperangi. Padahal kondisi mereka adalah kondisi yang baik secara zahir. Sholat, puasa, zakat. Tapi cuma satu. Lantaran mereka mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian, dalil kedua. Dalil kedua berkaitan kisah yang lain yang terjadi di zaman Khulafa Rasyidin. Kisah yang terjadi pada zaman tersebut yaitu setelah sisa-sisa Bani Hanifah kembali ke pangkuan Islam, berlepas diri dari Musailamah al-Kadzdzab dan mengakui kebohongannya, mereka merasa bahwa dosa yang telah mereka lakukan sangat besar dan memaksa diri beserta keluarga untuk pergi ke perbatasan dalam rangka melakukan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan hal itu bisa menghapuskan pengaruh kemurtadan mereka di masa lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah juga berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Tuh, garis bawah amal soleh. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menjelaskan. Kemudian tadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab sudah insaf, sudah taubat. Akhirnya apa? Mereka lantas berdiam di Kufah. Kufah itu daerah Irak. Mereka ada di Irak sana. Di sana mereka menempati suatu kawasan yang cukup dikenal. Di dalamnya terdapat sebuah masjid yang disebut Masjid Bani Hanifah. Suatu ketika, sebagian kaum muslimin berlalu di masjid mereka pada waktu antara maghrib dan isya. Kaum muslimin, rombongan, sahabat, melewati masjid tadi, Masjid Bani Hanifah. Antara maghrib dan isya. Mereka mendengar ucapan orang-orang dari Bani Hanifah yang mengandung makna bahwa Musailamah itu benar. Subhanallah, la ilaha illallah. Murtad lagi, Pak. Yang berkata seperti itu banyak sekali. Subhanallah. Sedangkan orang-orang yang tidak mengucapkan kata-kata seperti itu tidak membantah orang yang mengucapkannya. Maka mereka mengadukan keadaan mereka kepada Abdullah bin Mas'ud. Ia pun mengumpulkan para sahabat di sekitarnya, meminta pendapat mereka. Apakah Abdullah bin Mas'ud boleh membunuh Bani Hanifah, memerangi mereka, sekalipun mereka telah bertaubat? Ataukah ia meminta mereka bertaubat? Kemudian sebagian para sahabat Nabi menyarankan agar tetap dibunuh, tanpa meminta mereka bertaubat. Sebagian lagi menyarankan agar mereka ini
agar ia meminta kepada Bani Hanifah untuk bertobat. Jadi berselisih pendapat ini sahabat. Harus dibunuh. Jangan minta tobat dulu, suruh insaf. Maka Abdullah bin Mas'ud pun meminta sebagian dari mereka supaya bertaubat dan sebagian lagi dibunuh tanpa meminta mereka bertaubat. Siapa yang membunuh? Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi. Kedudukannya apa? Orang yang dijamin masuk surga. Sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dijamin masuk surga. Termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun mengomentari. Maka renungkanlah semoga Allah merahmatimu. Sisa-sisa Bani Hanifah telah menunjukkan berbagai amal soleh yang berat seperti itu. Subhanallah, berjihad akhwah. Mereka udah tobat nih sama Musailamah al-Kazzab. Dah, mereka berjihad. Kemudian singgah ke Irak sana. Lihat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lihat sisa-sisa Bani Hanifah itu telah menunjukkan berbagai amal saleh yang berat seperti itu. Ketika mereka menyatakan berlepas diri dari kekafiran dan kembali kepada Islam. Tidak ada tanda kekafiran apapun dari mereka kecuali kata-kata yang mereka ucapkan secara rahasia yang memuji Musailamah al-Kazzab. Namun kata-kata tersebut didengar oleh para sahabat sebagian kaum muslimin. Walaupun demikian, tidak ada seorang pun sahabat meragukan kekafiran mereka secara keseluruhan. Tidak ada seorang sahabat pun meragukan kekafiran mereka secara keseluruhan. Baik yang setelah mengucapkan kata-kata itu maupun yang hanya mendengarnya. Tetapi tidak membantahnya. Para sahabat hanya berselisih pendapat. Apakah taubat mereka diterima ataukah tidak. Kisah ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Kalau nggak percaya, buka tuh kitab Sahih Bukhari. Kitab tersahih setelah Al-Quran. Lihat ikhwah. Dulu, zaman Abu Bakar As-Siddiq membantu Musailamah al-Kazzab. Kemudian Musailamah meninggal. Kemudian mereka pun, pengikutnya Musailamah bertaubat. Berjihad bahkan. Kemudian hijrah ke Syam. Kemudian setelah itu mereka membangun masjid. Dan mereka mengucapkan kata-kata rahasia di sana antara Maghrib dan Isya. Kemudian terdengarlah oleh beberapa kaum muslimin dan melaporkan ke Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mengumpulkan para sahabat yang ada di sana. Kemudian rapatlah Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana ya ini? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, para sahabat sepakat mereka kufur. Ya Allah, mereka murtad, masuk Islam murtad lagi. Murtadnya gara-gara apa, ikhwah? Enggak menyembah Musailamah. Murtadnya gara-gara apa, ikhwah? Memuji Musailamah al-Kazzab, nabi palsu. Akhirnya para sahabat pun mengkafirkan mereka semuanya. Hanya saja para sahabat berselisih pendapat. Apakah langsung dibunuh ataukah langsung dimintai tobat dulu? Maka Abdullah bin Mas'ud pun bersikap sebagian dibunuh, sebagian dimintai tobat. Bandingkan ini dengan pendapat sebagian orang yang mengaku sebagian ulama. Tuh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meminta kita, coba sekarang perhatikan tuh orang-orang yang ngaku ulama, yang sok-sokan jadi ulama. Padahal kalau dipikir-pikir keilmuannya nggak sebanding dengan Abdullah bin Mas'ud. Ayo, yang mengatakan bahwa orang-orang Badui yang tidak menjalankan Islam, walaupun sehelai rambut pun akan tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah,
Meski demikian, ia menghukumi mereka sebagai orang Islam berdasarkan ucapan itu. Di mana posisi pendapat ini? Bila dibandingkan dengan kesepakatan para sahabat mengenai orang-orang yang mengucapkan kata-kata dan mendengarnya tetapi tidak membantahnya. Ia berjalan ke timur sedangkan kamu berjalan ke barat. Sungguh jauh antara timur dan barat. Sarat musyriqah besirta maghriban. Syattana baina masyriqin wa maghribi. Ia berjalan ke timur, sedangkan kamu berjalan ke barat. Sungguh jauh beda antara timur dan barat. Belum ini nyindir ulama-ulama yang masih tidak mau mengkafirkan orang-orang Badui. Orang-orang Badui kan mereka cuma ngucapin la ilaha illallah tapi tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun berdoa kepada Allah agar tidak menjadi ulama yang bodoh. Rabbana inni a'udzubika an akuna mimman qult fihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku termasuk golongan orang yang engkau firmankan dalam firman-Mu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Wala mimman qulta fihim inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahayanya dan yang menyinari mereka, serta membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau betul-betul berlepas diri terhadap ulama-ulama yang mengatakan orang-orang Badui ya cuma cukup la ilaha illallah itu udah masuk Islam, akan masuk surga. Dan beliau berdalil dengan ayat ini. Seolah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan kepada ulama-ulama yang tadi ulama-ulama yang bodoh, bahwasanya mereka itu bagaikan binatang yang tidak bisa mendengar kebenaran dan tidak bisa melihat kebenaran. Kadang seperti itu ya, ikhwah. Kadang saking kita jengkelnya, udah jelas-jelas nih kebenaran kok terang benderang kok nggak mau apa? Nggak mau ngikutin begitu loh. Kemudian yang ketiga, dalil ketiga adalah kisah yang terjadi di zaman Khulafa Rasyidin juga, yaitu kisah para pengikut Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka meyakini ketuhanan Ali, syuf, lihat, ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya, dia sholat, dia zakat, dia ini, dia itu, tapi dia meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini Tuhan. Ali, kamu adalah Tuhan kami. Ali, kamu penyembah kami. Kamu sesembahan kami, wahai Ali. Yang hari ini ketuhanan tersebut, yang hari ini ketuhanan seperti itu juga diyakini pada diri orang-orang yang tergolong keturunan Adam yang paling kafir dan paling fasik. Ali menyeru mereka supaya bertaubat. Tetapi mereka menolak. Ali nyuruh, kalian percuma dong puasa, zakat ini. Ayo bertobat, jangan kalian jadikan aku Tuhan. Stop. Tapi mereka pun menolak permintaan Ali. Ali pun membuat parit-parit untuk mereka. Ali bin Abi Thalib ya, memenuhi parit-parit itu dengan kayu bakar. Kemudian menyalakan api padanya, lantas melemparkan mereka hidup-hidup di dalamnya. Subhanallah. Suatu hal yang dimaklumi, yang telah dimaklumi oleh orang kafir Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi, Nasrani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
meski dalam keadaan di mana Allah memerintahkan agar membunuhnya. Tidak boleh dibunuh dengan dibakar. Jadi Allah itu memerintahkan kaum muslimin untuk membunuh kaum Yahudi dan Nasrani. Tetapi pembunuhan atau peperangan kepada Yahudi dan Nasrani itu bukan cara dibakar. Cukup dikasih pedang saja sampai meninggal. Kata Syekh, jika demikian bisa diketahui bahwa orang-orang tersebut juga telah kafir dibandingkan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan bahwasannya Uzair anak Allah, Tuhan. Nasrani mengatakan Isa anak Allah, Tuhan. Paham? Nah ini sebagian yang ngaku muslim di zaman Ali bin Abi Thalib mengatakan Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Padahal Allah menyuruh kita membunuh Yahudi dan Nasrani. Maka Ali pun juga membunuh, bahkan membakar mereka. Orang-orang yang menyekutukan Ali bin Abi Thalib. Menyekutukan Allah dengan Ali bin Abi Thalib. Perhatikan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Demikianlah sekalipun mereka itu bisa melaksanakan sholat malam tuh. Mereka ngaku sholat malam. Bahkan berpuasa di siang hari, membaca Al-Quran, dan mempelajarinya dari para sahabat Rasulullah. Namun karena mereka memiliki keyakinan yang berlebihan tentang Ali, maka Ali membakar mereka dengan keadaan hidup-hidup. Dalil jelas sebagian kelompok yang menjadikan seorang ulama, contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, menjadikan Syekh seperti Tuhan, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat perbandingan dengan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib membakar orang yang menyembah dia. Seharusnya kalau Ali bin Abi Thalib hidup di zaman sekarang, melihat kaum muslimin, sekalipun ulama mereka, ulamanya kelompok tersebut, yang mungkin hafal Quran lah, inilah, itu. Tapi selama dia ini menyembah kepada Syekh yang sudah meninggal tadi, Syekh Abdul Qadir, bagaimana pendapat antum? Mungkin Ali akan menyamakan. Ali tidak merasa kasihan, iba terhadap orang-orang tadi. Mereka sholat malam loh, ikhwah. Mereka sholat malam, mereka zakat, mereka puasa, tapi mereka apa? Mengakui Ali itu Tuhan. Akhirnya dibakar sama Ali bin Abi Thalib. Seluruh sahabat dan ulama bersepakat tentang kekafiran mereka. Iya, no. Kalau ada ulama yang tidak sepakat kekafiran mereka, perlu dipertanyakan keilmuannya. Karena jelas menjadikan Ali bin Abi Thalib Tuhan, berarti kan menyekutukan Allah. Nah, di mana hal itu bila dibandingkan dengan pendapat orang yang mengatakan tentang orang-orang Badui yang mengucapkan kata la ilaha illallah, padahal ia mengakui kebenaran kisah ini dan kisah-kisah yang serupa dengannya, itu nyindir ulama-ulama tadi. Ulamanya kan juga udah baca kitab kisah ini, sudah tahu mereka. Tapi kok ya masih berpendapat orang Badui ini apa? Islam begitu loh. Hanya saja mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketahuilah pelanggaran yang dilakukan mereka hanya menyangkut persoalan ketuhanan. Lihat, persoalan tadi yang dibakar Ali bin Abi Thalib itu cuma ketuhanan saja. Tidak melaksanakan, mereka tetap sholat, zakat, puasa, sholat malam bahkan. Kita tidak melihat mereka melakukan pelanggaran menyangkut persoalan kenabian. Sedangkan orang-orang sebelum mereka, pelanggaran mereka menyangkut persoalan kenabian saja. Kita tidak melihat mereka melakukan pelanggaran menyangkut persoalan ketuhanan. Ini merupakan salah satu kisah yang bisa menjelaskan kepada Anda
sebagian makna dua kalimat syahadat la ilaha illallah yang merupakan prinsip dalam ajaran Islam. Harus beriman, ucapkan la ilaha illallah dan konsekuensi. Nah, kalau cuma la ilaha illallah tidak mendatangkan konsekuensi, tidak mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah, percuma dong. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan dalil yang keempat setelah kisah Ali bin Abi Thalib. Dalil keempat adalah peristiwa yang terjadi di zaman sahabat pula, yaitu kisah Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Ia seorang pria dari kalangan tabi'in. Tabi'in berarti pengikut sahabat. Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi merupakan besan dari Abdullah bin Umar. Ia menampakkan kesolehannya. Ia muncul di Irak. Mukhtar tinggal di Irak. Jadi Abdullah bin Umar, dia punya anak perempuan atau anak laki-laki. Kemudian menikahkan anaknya dengan Mukhtar. Sehingga Mukhtar ini besan. Orang yang saleh, menampakkan kesolehannya. Ia muncul di Irak menuntut balas dendam atas pembunuhan Husain dan keluarganya. Ia tiba-tiba muncul di Irak. Kemudian menuntut atas kematian Ahlul Bait yang dizalimi oleh Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini yang membunuh Husain. Berarti ini Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia ya. Tapi masih ada sisa-sisa sahabat. Karena Ali meninggal dunia sebelum Husain dibunuh. Husain dibunuh sama Ibnu Ziyad. Ia dan pengikutnya pun berhasil menguasai kawasan Irak dan menampakkan pelaksanaan syariat Islam. Ia mengangkat para qadhi dan imam dari kalangan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan ia sendiri menjadi imam kaum muslimin dan sholat Jumat dan sholat jamaah. Akan tetapi di akhir hidupnya, ia mengaku mendapat wahyu. Maka Abdullah bin Zubair mengirimkan pasukan kepadanya dan berhasil mengalahkan pasukannya serta membunuhnya. Panglima pasukan itu adalah Mus'ab bin Zubair yang mempunyai seorang istri, putri seorang sahabat. Jadi Mus'ab bin Zubair ini dia bukan nggak ketemu sama Nabi. Kalau Abdullah bin Zubair kakaknya Mus'ab. Tapi dua-duanya ini anaknya Asma binti Abu Bakar sama Zubair bin Awam. Mus'ab mengajaknya untuk mengkafirkan Mukhtar. Mus'ab bin Zubair mengajak untuk mengkafirkan Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Nah, tetapi ia menolak. Ia pun menulis surat kepada saudaranya Abdullah untuk meminta fatwanya. Abdullah menjawab, jika ia tidak berlepas diri darinya, bunuhlah. Wanita itu tetap menolak istrinya ya, sehingga dibunuh oleh Mus'ab. Subhanallah. Dibunuh oleh Mus'ab. Jadi intinya ada Mukhtar As-Saqafi. Dia ini besannya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW. Nah, Mukhtar As-Saqafi ini dia menuntut kepada Ibnu Ziyad, pokoknya Ibnu Ziyad harus dibunuh. Ibnu Ziyad karena telah membunuh Husain, kita harus membalas jasa kita harus balas dendam. Nah, setelah selesai di Irak, yang menang Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, dia yang menang menguasai Irak. Akhirnya si Mukhtar ini dia menampakkan pelaksanaan syariat Islam, sholat ini pokoknya betul-betul kayak raja atau kayak para sahabat begitu. Kemudian setelah itu
Bahkan Mukhtar bin Ubaid ini mengangkat sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud diangkat menjadi para qadhi hakim. Sedangkan dia sendiri mengaku menjadi imam kaum muslimin. Dia menjadi imam kaum muslimin dalam sholat Jumat dan sholat jamaah. Nah, udah selesai. Singkat cerita, ketika masa akhir hidupnya mau meninggal dunia, dia ini mengaku bahwasanya dia itu mendapatkan wahyu. Mukhtar ngaku dapat wahyu. Dari siapa? Dari Allah. Sampailah kabar tersebut, Mukhtar ini ngaku-ngaku jadi nabi. Sampai berita tadi kepada siapa? Abdullah bin Zubair. Sampailah berita kepada Abdullah bin Zubair. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair pun mengutus adiknya yang bernama Mus'ab. Mus'ab, pergi ke sana, bunuh. Sampai akhirnya Mukhtar tadi pun bisa dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Dibunuh oleh siapa? Mus'ab bin Zubair. Kemudian Mus'ab bin Zubair ini, dia ini memiliki seorang istri. Sedangkan si istrinya Mus'ab ini anak dari seorang sahabat, tapi tidak disebutkan sahabat siapa ini. Pokoknya sahabat Nabi begitu. Kemudian terjadilah obrolan antara Mus'ab bin Zubair dengan istrinya. Hai istriku, Mukhtar sudah mati, sudah saya bunuh. Kamu harus mengkafirkan Mukhtar. Kata istrinya, nggak mau. Biasa perempuan, nggak mau. Perasaan. Ya, karena merasanya iba. Oh, Mukhtar itu kok dibunuh sih? Kan Mukhtar baik, kemudian Mukhtar ini, Mukhtar imam loh, surat ini, kemudian luas, semuanya disebutin. Barat kata seperti itu. Sampai akhirnya bingung kan Mus'ab nih. Akhirnya Mus'ab pun yang ada di Irak nulis surat. Kepada siapa? Kakaknya. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia raja yang ada di Mekah. Jadi setelah pokoknya kisah sahabat ini luar biasa runtutannya. Intinya ini Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia. Kemudian Hasan Hussein juga sudah meninggal dunia. Intinya Abdullah bin Zubair dia menjadi raja di Mekah begitu. Nulis surat kepada kakaknya. Kakak, gimana nih? Istriku nggak mau mengkafirkan Mukhtar nih, padahal Mukhtar udah mati. Kata Abdullah bin Zubair, jika istrimu tidak mau berlepas diri dari Mukhtar, maka bunuhlah sekalian. Kemudian wanita itu ditanya lagi, istriku, benar kamu tidak mau mengkafirkan Mukhtar? Enggak. Akhirnya pun dibunuh. Siapa yang membunuh? Mus'ab bin Zubair. Adiknya Abdullah bin Zubair. Anaknya Asma. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Dah titik. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun mengatakan seluruh ulama bersepakat tentang kekafiran Mukhtar. Sekalipun ia menjalankan sebagian syiar ajaran Islam. Karena ia telah melakukan pelanggaran menyangkut persoalan kenabian. Ya loh ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu harus betul-betul diperhatikan. Mengamalkan rukun-rukunnya enggak? Konsekuensinya dijalankan enggak la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah ini ada hal-hal yang bisa membatalkan kalimat tauhid. Jadi ada amalan perbuatan yang bisa membatalkan kalimat tauhid. Contohnya apa? Mengaku-ngaku nabi atau membenarkan kenabian. Si Mukhtar dia ngaku-ngaku nabi, akhirnya dibunuh. Si istrinya, anak dari sahabat tadi, dia tidak mau mengkafirkan Mukhtar, akhirnya apa? Dibunuh juga. Sama seperti
pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah dibunuh, kemudian pengikutnya pun juga dibunuh. Lihat, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, jika para sahabat membunuh seorang wanita yang merupakan putri seorang sahabat karena ia menolak mengkafirkan Mukhtar, maka bagaimana dengan orang yang tidak mengkafirkan orang-orang Badui? Jadi beliau itu betul-betul berdebat sama orang-orang ulama-ulama yang hidup di zamannya. Ya, mengkafirkan orang-orang Badui. Sekalipun ia mengaku tentang keadaan mereka. Bagaimana dengan orang yang menyatakan bahwa mereka itu termasuk orang-orang Islam? Sedangkan siapa yang mengajak mereka kembali ke Islam, maka justru ia adalah kafir. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini nyindir tuh ulama-ulama yang mengkafirkan beliau. Sebenarnya yang kafir itu siapa sih? Ibarat kata, saya ini ngajak orang-orang Badui kebenaran. Kok kalian yang ngaku ulama kok malah mengkafirkan aku? Lihat loh, ini kisahnya ada jelas sekali loh. Nah, sedangkan siapa yang mengajak mereka kembali ke Islam, maka justru ia adalah kafir. Ya Rabb kami memohon ampunan dan kekuatan darimu. Lihat, antum kan kalau membaca usul salasa cuma i'lam rahimakallah, selesai kan? Kalau antum baca kitab tauhid selesai kan? Nggak tahu kan sejarahnya perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini begitu luar biasa loh. Ulama-ulama di zamannya membantah. Padahal kalau dipikir-pikir kebenaran di beliau. Bukti di antara kebenaran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Allah menolong dakwah beliau sampai bisa menjadi negara. Titik. Gak ada koma. Itu jelas banget bukti bahwasanya Allah itu menolong dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan bukti dakwah beliau itu adalah dakwah yang benar. Karena selama berdakwah itu Syekh Muhammad Abdul Wahab betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun mengetahui kesungguhan niat beliau dan usaha, akhirnya Allah jadikan apa? Negara. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini termasuk orang yang kehidupannya mungkin bisa dikatakan ada kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Kok Nabi Muhammad diusir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga diusir. Nabi Muhammad dikatakan gila, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dikatakan gila. Sampai akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Ansor. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga bertemu dengan Raja Saud. Akhirnya saling berbaiat untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga hijrah ke daerahnya Saud. Sampai akhirnya berperang. Rasulullah berperang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berperang. Rasulullah mendapatkan ghanimah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mendapatkan ghanimah perang. Sampai akhirnya Rasulullah menjadi raja, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menjadi raja. Lihat. Jadi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu betul-betul tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ibrah pelajaran bagi siapapun yang ingin berhasil dalam berdakwah, maka hendaklah mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mau bukti yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Antum baca sejarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada kemiripan sama seperti Nabi Muhammad SAW. Karena beliau juga menghadapi masyarakat yang syirik sama pohon-pohon, syirik sama ini, patung-patung. Itu ada di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, hanya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ulama, bukan nabi. Tapi kan beliau warisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwah, dalil yang kelima, kisah yang terjadi di zamannya tabi'in. Yaitu kisah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham merupakan salah satu manusia yang terkenal keilmuan dan kezuhudannya, bahkan keislamannya. Ja'ad bin Dirham, orang muslim. Mengucapkan la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Tetapi
Karena ia mengingkari sebagian sifat Allah. Tuh lihat, Ja'ad bin Dirham mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal itu termasuk persoalan yang tersamar bagi sebagian besar orang, akan tetapi Khalid bin Abdullah Al-Qasri menjadikannya sebagai kurban di hari raya Idul Adha. Dalam artian, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, dia ini membunuh Ja'ad bin Dirham pas hari raya Idul Adha. Itu bisa bayangin, ikhwah. Selesai hari Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri memanggil, bawa Ja'ad bin Dirham sini. Aku akan bunuh dia. Lantaran apa, ikhwan? Lantaran mengingkari salah satu sifat atau beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia apa? Dia orang yang Islam. Mengucapin la ilaha illallah. Ya. Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkhutbah. Wahai kaum muslimin, berkurbanlah kalian, sembelihlah hewan kurban. Semoga Allah menerima kurban kalian. Sesungguhnya aku berkurban dengan Ja'ad bin Dirham, karena ia mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan tidak pernah berbicara kepada Musa, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia orang Mu'tazilah. Jadi di antara kekeliruan Ja'ad bin Dirham adalah dia mengingkari Allah itu nggak pernah ngomong sama Nabi Musa. Kemudian di antaranya juga Allah itu nggak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Padahal dia sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Tapi tahukah bahwasanya mengingkari dua perkara tadi, sejatinya dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benarnya bicara. Kemudian Allah juga mengatakan, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Ja'ad bin Dirham mengingkari dua sifat Allah. Berbicara sama menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Akhirnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri pun menyembelih. Kemudian Khalid pun turun dari mimbar di hari raya. Di hari raya apa? Idul Adha, subhanallah. Turun dari mimbar, kemudian menyembelih Ja'ad. Dibunuh, dipenggalah Ja'ad bin Dirham. Tidak ada seorang ulama pun yang diketahui menyalahkan tindakan tadi. Jadi ulama itu, ulama Ahlussunnah tentunya ya. Ulama Ahlussunnah bukan ulama yang bid'ah. Ulama Ahlussunnah yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan para sahabat meyakini bahwasanya memang seharusnya dibunuh karena dia mengingkari dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia dianggap kafir. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan para ulama bersepakat memandangnya baik. Ia berkata, syakarad dhahiyyata kullu sahibi sunnah lillahi darraka min akhi kurbanuna. Semua pengikut sunnah mensyukuri kurban itu. Alangkah bernilainya kurban yang dipersembahkan saudaraku. Mengisyaratkan apa? Yang benar itu memang dibunuh si Ja'ad bin Dirham tadi. Padahal dia itu orang yang sholat 5 waktu dan yang lainnya. Cuma gara-gara apa, ikhwah? Gara-gara mengingkari dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jika seorang yang sangat terkenal sebagai ahli ilmu dan ibadah mempelajari ilmu dari para sahabat saja, para ulama memandang baik pembunuhannya, lantas di mana posisi pandangan seperti ini dibandingkan dengan keyakinan musuh Allah tentang orang-orang Badui? Jika seorang yang terkenal dengan ahli ilmu dan ibadah mempelajari ilmu dari para sahabat saja, para ulama memandang baik membunuhnya, karena Ja'ad bin Dirham ini dia memiliki keilmuan, dia zuhud, dia ini, dia itu. Luar biasa loh ikhwah. Tapi apa?
dikafirkan sama ulama, keluar dari agama Islam. Dan darahnya halal untuk disembelih. Nah, darahnya halal untuk ditumpahkan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dalil keenam, kisah Bani Ubaid Al-Qaddah. Mereka muncul di awal abad ketiga. Abad ketiga itu berarti 200-an. Jadi tahun 200-an. Cara ngitung abad, pokok ini ala ro'si al-mi'ah as-salisah. Jadi 300-an. Nah, tahun 300-an kok ini bilangnya abad ketiga sih? Salah terjemahannya. Nah, jadi pada tahun 300-an ada seorang yang bernama Ubaidullah. Ubaidullah mengaku sebagai Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib. Ubaidullah Al-Qaddah, dia mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib. Dari keturunan Fatimah, karena Ali bin Abi Thalib ini memiliki istri banyak. Nah, Ubaidillah ini ngaku, aku keturunan Ali bin Abi Thalib dari ibunda Fatimah. Kemudian Ubaidullah maka ia mengenakan busana orang yang taat dan berjihad fisabilillah. Subhanallah. Zuhud dan melakukan berjihad fisabilillah. Coba kalau antum perhatikan dari awal sampai sekarang ini, manhaj yang benar itu seperti ini. Paham, ikhwah? Jadi antum belajar ilmu agama itu jangan berpikir, wah ini nggak bagus nih. Semua itu jangan dihitung atau diukur dengan akal dan perasaan. Masa kayak gini sih jalannya manhaj salafus soleh, jalannya salafi masa kayak gini? Ya memang seperti ini. Ini dalilnya seperti ini kisahnya sahih, ulama sepakat, antumnya aja yang nggak belajar. Lantas banyak orang barbar yang tinggal di Maroko menjadi pengikutnya. Ia pun memiliki kerajaan besar di Maroko, yang kemudian diwariskan anak cucunya di kemudian hari. Kemudian keturunan Ubaid bin Al-Qaddah tadi, mereka menguasai Mesir dan Syam. Maroko itu sebelah barat banget, benua Afrika barat, utara barat sana. Kemudian dia bisa menguasai bumi Mesir dan bahkan Syam. Penampakan pelaksanaan syariat Islam, menjalankan sholat Jumat dan sholat jamaah, subhanallah. Sholat Jumat, sholat jamaah, serta mengangkat para qadi dan mufti. Namun, mereka juga menampakkan kesyirikan dan pelanggaran terhadap syariat Islam. Sehingga apa ikhwah? Jangan terperdaya dengan negara sekalipun negaranya itu mengatakan Islam. Siapapun itu. Karena inilah kisahnya. Terbukti. Ya, mereka ini menampakkan Islam tapi di negaranya itu masih ada kesyirikan dari pihak pemerintahannya loh ya, bukan rakyatnya. Kemudian pelanggaran syariat masih. Mereka juga terlihat melakukan tindakan yang menunjukkan kemunafikan dan parahnya kekafiran mereka. Jadi betul-betul ngakunya Islam, tetapi setelah dicek lagi ternyata orang munafik. La ilaha illallah. Maka para ulama bersepakat bahwa mereka merupakan kelompok yang kafir dan negara mereka termasuk negara kafir yang boleh dibunuh, diperangi. Meski mereka menampakkan pelaksanaan syiar-syiar Islam. Lihat ikhwah, betapa pentingnya mengetahui kesepakatan ulama. Jadi kalau ulama Ahlussunnah itu udah sepakat, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau harus ngikut. Ulama Ahlussunnah udah sepakat. Negara tadi dia negara yang bukan Islam. Saat itu di Mesir banyak terdapat ulama dan ahlul ibadah. Kebanyakan penduduk Mesir tidak mengikuti kekafiran yang mereka ciptakan. Meski demikian, para ulama berijma, bersepakat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Bahkan
Sebagian ulama besar yang dikenal kesolehannya berkata, andai kata aku mempunyai 10 anak panah, niscaya aku bidikkan 1 anak panah kepada orang Nasrani yang memerangi Islam dan membidikkan 9 anak panah kepada Bani Ubaid. Musuh dalam selimut, ibarat kata kayak gitu kan. Orang munafik deh. Karena keberadaan mereka ini parah. Bisa menyesatkan siapa? Kaum muslimin, orang-orang awam bisa kena. Ketika Sultan Mahmud berhasil menaklukkannya, kaum muslimin sangat bersuka cita karenanya. Ibnul Jauzi pun menyusun sebuah buku yang diberinya judul An-Nasru ala Misr, kemenangan terhadap Mesir. Karena apa? Bisa memenangkan melawan Bani Ubaidillah tadi. Bani Ubaid al-Qaddah. Para ulama banyak menulis dan membicarakan kekafiran mereka, sekalipun mereka sebagaimana telah saya kemukakan menampakkan syiar-syiar Islam yang nyata. Bandingkan ini dengan anggapan kita semula bahwa orang-orang Badui tetap berstatus muslim. Sekalipun kita mengetahui bahwa mereka telah berlepas diri dari seluruh ajaran Islam kecuali satu, yaitu ucapan la ilaha illallah, jangan menyangka bahwa salah seorang dari mereka dikafirkan. Kecuali bila ia berpindah agama menjadi Yahudi atau Nasrani. Jika Anda memahami firman Allah, sabda Rasulullah, dan kesepakatan ulama melepaskan diri dari keyakinan nenek moyang Anda dalam masalah ini, kemudian mengatakan aku beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan oleh Allah, serta berlepas diri dari apa yang menyelisihi pernyataan ini secara lahir maupun batin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam hal itu, dan Allah mengetahui hal itu di hati Anda, maka bahagialah Anda. Tetapi mohonlah keteguhan kepada Allah dan ketahuilah bahwa Dia membolak-balikan hati. Subhanallah. Itu perlunya kita berdoa kepada Allah seperti itu, ikhwah. Itu nasihatin sama ulama-ulama yang masih ini. Jadi gini loh, ikhwah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan berdakwah, menyuruh pada tauhid. Sedangkan daerah beliau kan di kisaran Riyadh seperti itulah. Nah, daerah beliau pun berdakwah tauhid. Otomatis kan kayak nabi. Dan perlu diketahui, zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada kaitannya dengan Daulah Utsmaniyah. Ingat, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan disebut Khawarij yang menghancurkan Daulah Utsmaniyah, bukan sama sekali. Ya kan kita udah bahas di sirah. Jazirah Arab itu penuh dengan padang pasir, nggak ada orang yang mau ke situ. Paling kalau ada ya cuma Mekah Madinah doang. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau bukan dakwah di Mekah Madinah, tapi dakwahnya di Riyadh sana. Jadi padang pasir begitu, cuma ada orang-orangnya. Jadi berdakwah sama semuanya, termasuk orang-orang suku Badui itu. Diajak suruh Islam, tapi mereka nggak mau Islam. Akhirnya diperangilah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian sampailah kabar tersebut pada ulama-ulama di zamannya. Kemudian mereka pun mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kafir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kafir. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil banyak banget ini. Apa yang saya lakukan ini, memerangi orang-orang Badui, itu semuanya ada dalilnya. Tuh, sebutin dalilnya panjang banget sampai antum capek. Nah, dalil yang terakhir, dalil yang ketujuh, kisah Tatar. Kisah Tatar. Ini sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dalil ketujuh, kisah Tartar. Kalau bahasa Arabnya Tatar. Kalau bahasa Indonesia Tartar. Biasanya seperti itu. Karena setelah bangsa Tartar, setelah itu bangsa Tatar, aku pakainya bahasa Arab aja ya. Bangsa Tatar melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Jadi Tatar ini dari Mongolia sana, dari Cina daerah sana, kemudian menyapu bersih
Setiap muslim atau negara muslim dihancurkan sama mereka. Kayak Ya'juj Ma'juj begitu. Bangsa Tatar melakukan apa yang telah mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Menempati negeri-negeri Islam dan kaum muslimin, mengetahui dan menganggap baik ajaran Islam serta masuk Islam. Ya udah selesai nih, mereka membuat onar, akhirnya dia masuk Islam. Mereka tidak melaksanakan syariat Islam yang wajib mereka laksanakan, serta menunjukkan beberapa hal yang menyimpang dari syariat. Ya, ngakunya Islam, ya udah wis masuk Islam. Tetapi Islamnya nggak betul-betul kafah seperti itu. Meski demikian, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat. Bangsa Tatar juga melaksanakan sholat jamaah bersama kaum muslimin yang lainnya. Tidak sebagaimana orang-orang Badui. Orang Badui mah nggak sholat lah, nggak inilah, nah cuma ngucapin la ilaha illallah. Meski demikian, para ulama mengkafirkan dan memerangi mereka. Sampai akhirnya Allah menyingkirkan mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sejarah Islam tuh betul-betul luar biasa, ikhwan. Dalam semua yang telah saya sebutkan di atas, udah selesai ternyata la ilaha illallah. Udah selesai, ternyata dalilnya cuma segini doang, 7. Setelah itu beliau kayak intisari nih dikasih intisari sama beliau. Nah, beliau menyebutkan dalil. Udah selesai. Kemudian setelahnya beliau ini berbicara sebelum ini kan udah selesai akhir kan. Ibarat kata beliau ngasih muqaddimah udah selesai tentang sirah Nabi, tentang ini kejadian-kejadian. Baru habis itu sebelum penutupan, sebelum membahas sirah Nabi, beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, dalam semua yang telah saya sebutkan di atas, terdapat dalil yang cukup bagi siapa yang diberi hidayah oleh Allah. Kalaupun orang yang mengkafirkan saya, udah biarin deh, saya nggak ngubris. Pokoknya ini yang ini. Adapun siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka meskipun gunung-gunung saling bertubrukan di hadapannya, niscaya hal itu pun tidak berguna baginya. Nggak akan takut kan? Orang kalau sudah merasa nyaman, syubhat bahaya syubhat. Begitu pula andai kata kita sebutkan kepadanya tindakan para sultan dan qadhi yang menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyebabkan kekafirannya, sekalipun ia menampakkan pelaksanaan syiar-syiar Islam dan telah terdapat bukti nyata bahwa ia berhak mendapat hukuman mati. Padahal di antara yang dihukum mati itu adalah orang manusia yang paling berilmu, paling zuhud seperti Ja'ad bin Dirham. Dan yang paling ahli ibadah dilihat secara zahir seperti siapa tadi? Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi juga. Kemudian seperti mana sih ya Allah? Nah, seperti Halaj dan orang-orang semisalnya. Halaj ini dibunuh. Ya orang soleh, tapi dibunuh, melakukan kekufuran. Serta ada pula dari golongan fuqaha yang menulis seperti buku Al-Faqih Al-Imarah. Al-Faqihu Imarah. Nah, itu juga dikafirkan. Andai kata kita menyebutkan kisah-kisah mereka, tentu membutuhkan berjilid-jilid buku. Subhanallah. Ini menunjukkan keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tidak akan menemukan seorang pun dari mereka yang mengkafirkan sampai seperti kekafiran orang-orang Badui yang menurut orang-orang yang menganggap mereka masih Islam. Mereka itu tidak menjalankan satupun ajaran Islam kecuali ucapan la ilaha illallah. Nggak sholat Jumat, nggak ini, orang Badui seperti itu. Akan tetapi siapa yang diberi petunjuk kepada Allah oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka Allah tidak akan mendapati maka Anda tidak akan mendapati seorang pemimpin pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Yang mengherankan, buku-buku yang mereka pakai, yang mereka mengaku memahami dan menjalankannya, juga memuat pembahasan tentang persoalan riddah kemurtadan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bingung, ulama-ulama di zamannya itu, padahal mereka itu bawa buku juga. Buku-buku mereka itu juga ada kemurtadan. Tapi apa? Ya namanya hidayah. Nah, yang lebih mengherankan lagi, mereka para ulama ya, mengetahui ulama yang tidak mau mengkafirkan orang Badui,
Mereka mengetahui dan mengakui sebagian itu. Mereka mengatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, maka ia kafir. Barang siapa ragu terhadap hari kebangkitan, maka dia kafir. Barang siapa yang mencela syariat, maka ia kafir. Dan barang siapa yang menyalahkan satu cabang ajaran Islam yang telah menjadi ijma kesepakatan, maka ia kafir. Jika demikian, maka siapa yang menyalahkan makan dengan tangan kanan, menyalahkan larangan isbal, mempermasalahkan sholat sunnah fajar dan witir, maka ia kafir. Meski begitu, mereka juga menyatakan bahwa siapa yang mempersalahkan dan mendustakan seluruh ajaran Islam serta memperolok orang yang membenarkannya, maka dia adalah saudara Anda se-Islam. Darah dan hartanya haram selama ia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian mereka mengkafirkan kita, subhanallah. Ulama tadi yang udah bawa tadi, mereka menjadikan orang-orang Badui itu Islam. Sedangkan mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalipun kita juga mengucapkan la ilaha illallah, padahal mengucapin la ilaha illallah loh. Jika mereka ditanya mengenai hal itu, mereka mengatakan barang siapa yang mengkafirkan orang muslim, maka ia kafir. Mereka ngomong kayak gitu. Subhanallah, kayak heran kan? Ana juga terheran-heran kok. Itu pun belum cukup. Mereka bahkan menfatwakan siapa saja telah membuat perjanjian dengan kita dengan janji Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia membatalkan perjanjian itu. Dengan tindakan itu, ia akan mendapat pahala yang besar. Mereka menfatwakan barang siapa yang membawa amanat milik kita dan harta anak yatim, maka ia boleh memakan amanat itu. Sekalipun itu berupa harta anak yatim, mungkin amanah itu berupa barang dagangan atau titipan. Bahkan mereka mengirimkan banyak surat kepada Daham bin Dawas, subhanallah. Ini antum nggak bakalan paham kecuali yang membaca biografinya beliau. Bahkan ulama-ulama tadi, ya, yang musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengirimkan surat kepada Daham bin Dawas dan orang-orang semisalnya ketika mereka ingin memerangi tauhid dan membela penyembah berhala. Yang mengatakan, engkau wahai fulan memiliki kedudukan seperti para nabi. Ya ilaha illallah. Uhulu. Sekalipun mereka mengakui bahwa tauhid itu kita dakwahkan, mereka kafiri. Dan mereka halang-halangi manusia dari mengikutinya itu. Adalah agama para nabi. Semoga Allah menimpakan selawat dan salam kepada mereka. Serta bahwa kesyirikan yang kita cegah manusia dari melaksanakannya dan yang mereka anjurkan kepada manusia itu. Yang mereka memerintahkan manusia supaya tetap bersabar dengan Tuhan-Tuhan mereka. Meskipun kesyirikan yang dilarang oleh para nabi. Tetapi itu memang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Barang siapa yang tidak memahami keduanya, hendaklah menangisi dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai muqaddimah beliau, berkata curhat ya. Nah, berarti dengan sini kita alhamdulillah selesai 14 pertemuan cuma membahas apa ya, muqaddimah dari sang penulis. Tapi alhamdulillah ya sudah berlalu. Tinggal besok insyaallah kita akan memulai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.